Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, saya guru dari SD Negeri 2 Telowerjo. Hari ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang tema 5, subtema 1 pembelajaran kelima tentang daur hidup dan juga nanti tentang tangga lagu yang bertangga nada diatonis minor. Nah, meskipun kita sekarang masih dalam keadaan masa COVID-19, kita harus tetap menjaga pertama tentang kesehatan, yang kedua tentang menjaga kebersihan dalam tubuh, dan berikutnya kita juga tetap harus belajar. Tidak boleh kita hanya mengandalkan dari buku pelajaran mengerjakan soal, tidak harus belajar dengan teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan nanti kita bagi menjadi dua. Nah, pada pembelajaran hari ini Bapak harapkan nanti kalian bisa mengetahui daur hidup itu apa sih. Jadi kalian bisa menjelaskan apa itu daur hidup, dan berikutnya kalian semua bisa mengetahui daur hidup ada dibagi menjadi berapa. Ada berapa daur hidup pada hewan. Nah, daur hidup nanti kita jelaskan, kita analisis urutannya dari awal sampai akhir, dan nanti kalian juga bisa menganalisis ciri-ciri dari tangga nada diatonis minor. Sudah siap belajar anak-anak? Kalau sudah siap belajar, hari ini kita mulai ya. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang daur hidup hewan. Apa itu daur hidup hewan? Apakah ada yang tahu apa itu daur hidup hewan? Daur hidup hewan itu adalah proses dari hewan itu mulai hidup di bumi ini, mulai dari kecil sampai dia dewasa dan sampai dia mempertahankan dengan cara berkembang biak. Nah, daur hidup sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada daur hidup yang tanpa metamorfosis, ada juga daur hidup yang harus menggunakan metamorfosis. Adakah yang tahu apa itu metamorfosis? Apa itu daur hidup tanpa metamorfosis? Sudah tahu? Kalau belum tahu, hari ini kita jelaskan ya, kita belajar secara bersama-sama. Nah, untuk yang pertama Bapak jelaskan dulu tentang daur hidup yang tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis itu adalah daur hidup hewan yang mulai dia dari menetas atau di dalam kandungan terus dilahirkan, itu waktu dia kecil sampai dia dewasa itu tidak ada perubahan pada bentuk tubuhnya. Jadi semua bentuk tubuhnya itu sama persis. Jadi dia mulai dari kecil sampai dia hingga dewasa itu bentuk tubuhnya itu sama, tidak ada perubahan. Nah, apakah yang dimaksud di sini perubahan dari kecil ke besar? Bukan. Jadi bukan karena dia tinggi ke besar, tinggi dari pendek ke tinggi, dari kecil ke besar, itu juga bukan yang termasuk metamorfosis. Jadi tanpa metamorfosis itu maksudnya tidak ada perubahan dalam tubuh kita, dalam tubuhnya hewan, tapi ada perubahan dalam bentuk bertambah tinggi atau bertambah besar. Jadi tidak ada perubahan pada tubuh mereka dari kecil sampai dewasa, hanya berubah ukuran tubuh. Ada yang menjadi tinggi, ada juga yang menjadi besar. Nah, tentunya anak-anak sudah tahu ya, kira-kira hewan apa saja yang mulai dari dia induknya, dia menetaskan, terus dari telur itu menetas sampai dia dewasa, itu tubuhnya masih tetap. Jadi masih tetap. Contohnya apa ya coba? Ada yang tahu? Iya, benar sekali, ada ayam, ada kucing, ada anjing, ada kambing, ada sapi. Nah, mereka ini salah satu contoh atau dari beberapa contoh hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Jadi perubahan dalam tubuh mereka itu tidak ada, hanya berubah tinggi dan juga bertambah gemuk atau bertambah besar. Jadi tidak ada perubahannya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini Bapak jelaskan contohnya ya tentang daur hidup dari ayam. Ayam itu tidak mengalami metamorfosis. Jadi ayam itu hanya mengalami perubahan tinggi dan besar. Jadi contohnya pada gambar ini, metamorfosis itu tidak dialami oleh ayam. Jadi perubahannya hanya dari telur berubah menjadi induk. Mohon maaf, untuk berubah dari
mulai dari telur berubah menjadi anak ayam sampai menjadi ayam dewasa. Jadi tidak ada perubahan dari anak ayam ini sampai ke yang dewasa, itu tidak mengalami perubahan, hanya bertambah tinggi dan bertambah besar. Maksudnya tidak mengalami perubahan yaitu mereka kepalanya, tubuhnya, paruhnya itu tidak mengalami perubahan. Itu yang disebut daur hidup tanpa metamorfosis. Jadi mereka semuanya masih tetap. Jadi tubuhnya itu tidak ada perubahan, hanya bertambah tinggi dan juga bertambah besar. Itu salah satu contohnya ya ini tentang daur hidup ayam. Nah berikutnya yang kedua yaitu adalah metamorfosis. Jadi daur hidup yang mengalami metamorfosis. Apa itu daur hidup mengalami metamorfosis? Daur hidup mengalami metamorfosis itu adalah jika setelah dia menetas, mulai dari hewan kecilnya dia sampai nanti dia ke dewasa, itu mengalami perubahan bentuk. Jadi tidak sama antara waktu dia kecil sampai dia dewasa. Jadi bentuk tubuhnya sampai dewasa itu tidak ada perubahan kalau yang tadi. Kalau yang ini mengalami perubahan. Jadi mulai dari dia menetas, setelah itu menjadi hewan kecil sampai nanti menjadi hewan dewasa, itu ada perubahan yang signifikan. Jadi bentuk tubuhnya benar-benar berbeda. Nah, metamorfosis sendiri itu dibagi menjadi dua, ada metamorfosis sempurna, ada juga metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama kita bahas dulu tentang metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu dikatakan jika mulai dia telur, setelah itu menjadi hewan kecil, dengan sampai dia dewasa, perubahannya itu sangat terlihat. Jadi antara waktu dia kecil sampai dewasa benar-benar berbeda. Itu yang dinamakan dengan metamorfosis sempurna. Nah, untuk urutannya yang metamorfosis sempurna itu urutannya umumnya seperti ini. Jadi mulai dari telur, setelah itu masuk ke larva, terus masuk ke pupa, dan terakhir masuk ke imago. Imago itu adalah hewan dewasa. Jadi mulai dari telur itu menjadi larva. Setelah menjadi larva dia menjadi pupa dan terakhir menjadi imago. Jadi antara dia dari larva sampai ke imago itu benar-benar berbeda. Contohnya apa? Ada yang tahu? Hewan apa yang dari dia menetas sampai dia ke dewasa benar-benar berbeda? Apa contohnya yuk? Contohnya ada beberapa ya. Yang pertama itu ada katak, ada kupu-kupu, ada nyamuk, ada lalat, ada lebah. Nah, Bapak contohkan yang pertama dari kupu-kupu. Kalau kupu-kupu ini setelah bertelur dia menjadi ulat, setelah ulat menjadi kepompong dan terakhir menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, ini sama dengan urutan proses metamorfosis secara umum. Telur sama ya, kupu-kupu juga mengalami telur. Setelah itu masuk ke larva. Larva di kupu-kupu berbentuk apa? Larva di kupu-kupu itu berbentuk ulat. Jadi sangat berbeda ya dengan kupu-kupu aslinya. Jadi setelah telur mereka berubah menjadi ulat. Ulat ini pada waktu dia mengalami masa larva. Jadi larva itu berupa ulat pada waktu di kupu-kupu. Yang berikutnya itu setelah larva dia harusnya mengalami pupa. Pupa pada kupu-kupu itu pada waktu apa? Pupa pada waktu kupu-kupu itu adalah pada waktu dia menjadi kepompong. Pada waktu kepompong, jadi dia seperti orang bertapa, seperti orang berkuasa, hanya diam, seperti itu. Nah itu maksudnya yang bernama pupa. Pupa itu pada waktu proses dia menjadi kepompong kalau pada kupu-kupu. Dan yang terakhir itu adalah imago. Imago hewan dewasanya itu adalah kupu-kupu itu sendiri. Nah jadi ada perbedaan yang sangat signifikan antara dia menjadi larva dalam bentuk ulat dan pada waktu dia menjadi kupu-kupu atau imago atau bisa disebut hewan dewasa. Jadi untuk yang metamorfosis sempurna itu harus mengalami 4 fase, dari telur menjadi larva, menjadi pupa, dan yang terakhir menjadi imago atau hewan dewasa. Atau satu lagi Bapak contohkan ya seperti ini ya. Ini adalah daur hidup dari nyamuk. Nyamuk juga sama, nyamuk itu mengalami 4 fase. Yang pertama fase telur, nyamuk pasti punya telur ya. Telur nyamuk itu biasanya ada pada genangan air. Setelah itu mengalami masa larva. Kapan nyamuk itu dikatakan pada waktu mengalami masa larva? Nyamuk dikatakan pada waktu mengalami larva itu pada waktu mereka menjadi jentik-jentik. Jadi pada waktu dia
menjadi jentik-jentik itu pada waktu dia mengalami masa larva. Berikutnya setelah larva apa tadi anak-anak? Ya benar, mengalami masa pupa. Pupa pada nyamuk pada waktu apa? Pupa pada waktu nyamuk itu ketika jentik-jentik itu diam dan menempel pada entah itu kaleng, tembok, pada kamar mandi kita. Nah itu namanya pada waktu masa pupa. Dan yang terakhir itu adalah imago. Imago atau hewan dewasanya nyamuk itu pada waktu dia menjadi nyamuk dewasa. Nah sama dengan kupu-kupu tadi, ini juga mengalami perbedaan yang sangat signifikan dari menjadi jentik-jentik menjadi kupu-kupu menjadi nyamuk dewasa. Ini sangat berbeda, ya, sangat berbeda. Menjadi larva menjadi nyamuk, dari jentik menjadi nyamuk itu sangat berbeda. Nah itu yang dinamakan dengan metamorfosis sempurna, mengalami 4 fase. Nah yang berikutnya metamorfosis tidak sempurna. Nah dikatakan tidak sempurna itu jika perubahan pada waktu setelah dia menetas itu menjadi hewan kecil dan dengan hewan dewasa itu hampir berbeda. Jadi dikatakan hampir berbeda di sini itu ada pada waktu dia menjadi hewan kecil, ada beberapa dalam tubuhnya dia itu masih belum berkembang. Jadi masih belum nampak bagian tubuhnya itu masih belum nampak dengan sempurna. Itu yang dinamakan pada waktu dia menjadi hewan dewasa. Nah, pada waktu hewan dia dewasa nanti bagian tubuhnya itu sudah sempurna. Jadi semuanya sudah sempurna. Jadi kalau dalam metamorfosis tidak sempurna itu masih dari hewan kecil dan induknya itu ada beberapa yang berbeda, tapi tidak signifikan perbedaannya dengan yang metamorfosis sempurna tadi. Jadi perbedaannya kalau sempurna itu dari hewan kecil dengan hewan dewasa itu sangat berbeda. Sedangkan kalau metamorfosis tidak sempurna dari hewan kecil ke hewan dewasanya ada beberapa perbedaan, tapi tidak berbeda dengan yang semuanya. Jadi tidak semuanya berbeda. Ada beberapa bagian yang masih belum terbentuk pada waktu dia menjadi hewan masih muda dengan yang dewasa. Nah prosesnya pada metamorfosis tidak sempurna itu ada 3 tahap. Yang pertama pada tahap telur, yang kedua pada tahap dia menjadi nimfa atau hewan muda, yang terakhir adalah imago. Imago ini menjadi hewan dewasa. Jadi perbedaannya dengan yang metamorfosis sempurna tadi, kalau metamorfosis sempurna ada 4 tahap, ada dari telur, larva, pupa, dan juga imago. Tapi kalau yang metamorfosis tidak sempurna itu hanya ada 3, dari telur berubah menjadi nimfa dan berubah menjadi imago atau hewan dewasa. Contohnya apa Pak? Contohnya adalah capung, belalang, jangkrik, kecoa. Nah Bapak contohkan di sini ada gambar metamorfosis tidak sempurna dari hidup dari kecoa. Nah, kecoa itu dimulai dari telur, setelah itu menjadi nimfa dan terakhir menjadi imago atau hewan dewasa. Nah, dari telur ini menjadi nimfa. Nimfa di sini dikatakan tidak berbeda 100% dengan hewan dewasanya atau imagonya. Ada beberapa bagian tubuh yang belum terbentuk pada nimfa ini, dan yang terakhir pada waktu imago semua bagian tubuhnya itu sudah terbentuk. Nah itu yang dinamakan dengan metamorfosis tidak sempurna. Jadi perbedaannya ada pada larva pupa kalau pada waktu di metamorfosis sempurna, tapi kalau pada metamorfosis tidak sempurna itu mereka hanya punya nimfa. Kalau metamorfosis sempurna semuanya berbeda antara dia muda dengan dewasa. Tapi kalau metamorfosis tidak sempurna ada beberapa yang berbeda meskipun tidak semuanya. Ada beberapa bagian tubuh yang belum terbentuk. Nah, sudah paham anak-anak ya tentang metamorfosis atau daur hidup. Daur hidup tadi ada 2. Ada daur hidup tanpa metamorfosis, ada daur hidup. Maksudnya daur hidup tanpa metamorfosis, ada juga daur hidup tanpa metamorfosis. Yang tanpa metamorfosis tadi hanya ada kucing, ayam, dan lain-lain. Kalau metamorfosis itu dibagi menjadi 2, sempurna dan tidak sempurna. Nah, masih semangat? Masih kan? Nah, hari ini kita lanjutkan ke tangga nada diatonis minor. Sebelum saya jelaskan atau Pak Guru jelaskan, silakan kalian dengarkan dulu. Ini adalah lagu syukur
ciptaan Haji Mutahar. Nah, silakan didengarkan anak-anak. Kita sambil belajar lagunya dengan baik-baik ya. Coba dicermati dan didengarkan dengan baik-baik sambil ditiru lagunya ya. Nah, silakan didengarkan. Nah, sudah dengarkan anak-anak lagunya? Bagus kan lagunya? Lagunya itu sedih apa senang kira-kira? Kalau kita menyanyikan lagu syukur, kita kira-kira merasakan senang atau merasakan sedih? Nah, sedih ya. Jadi kalau kita menyanyikan lagu syukur itu pasti pembawaannya sedih. Jadi merasa sangat terharu, merasa sedih, kurang semangat. Nah, itu yang kita nyanyikan pada waktu kita melihat lagu syukur tadi. Nah, itu yang dinamakan dengan diatonis minor. Jadi tangga nada diatonis minor itu adalah tangga nada yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kurang bersemangat. Waktu kita menyanyikan rasanya kurang bersemangat. Yang kedua, pembawaannya itu merasa sedih. Jadi kalau kita menyanyikan lagu yang bertangga nada diatonis minor itu rasanya sangat sedih. Yang kedua, ya maksudnya yang ketiga, rata-rata lagunya diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, paham ya? Jadi ada beberapa lagu, kira-kira lagu apa saja yang mencerminkan tentang tangga nada diatonis minor. Ada Jadi Lagu Syukur, Mengingat Cipta. Nah, itu salah satu atau beberapa contohnya dari tangga nada diatonis minor. Jadi lagu-lagunya itu mengandung rasa sedih. Kita menyanyikannya itu dengan seolah-olah terharu, kita merasakan dalam tubuh kita itu merasa sedih. Itu yang dinamakan dengan tangga nada diatonis minor. Nah, anak-anak sudah belajar pada hari ini ya, semuanya sudah belajar dengan baik. Semoga video pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.